Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dari mata kuliah Manajemen Pengendalian Usaha dengan judul Perilaku dalam Organisasi, Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. Baiklah, sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nura Amalia Afan, dan saya mewakili teman-teman saya, yaitu ada Nafisa Taneliang, Tribia Kumala Dewi, dan Hafizul. Baik, sebelumnya saya akan membaca terlebih dahulu latar belakang dari presentasi kami hari ini, yaitu sistem pengenalan manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Apabila terdapat goal congruence dalam organisasi, yaitu suatu kondisi yang diperoleh dari usaha anggota organisasi dalam mencapai goalnya, masing-masing juga membantu tercapainya goal organisasi tersebut. Selain itu, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi yang dapat diuraikan sebagai faktor-faktor informal, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang memainkan peranan kunci dalam rangka meraih keselarasan dengan tujuan perusahaan. Alasan dibalik bentuk organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik, yang berlawanan dengan manajer umum yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Bentuk organisasi unit bisnis dari organisasi dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Baiklah, selanjutnya kami akan membacakan perilaku dalam organisasi yang akan dibacakan oleh Nafisa. Kepada Nafisa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. A. Perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi. Mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Apabila terdapat goal congruence dalam organisasi, yaitu suatu kondisi yang diperoleh dari usaha anggota organisasi dalam mencapai goalnya masing-masing, juga membantu tercapainya goal organisasi. Next. Baiklah, setelah penjelasan dari perilaku dalam organisasi, yaitu penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi yang akan dijelaskan oleh Tridia. Pada Tridia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma yang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi budaya. Budaya di dalam organisasi meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. 2. Gaya manajemen. Biasanya, sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka. Dan sikap-sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Para manajer memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Terdapat 3 bentuk kepemimpinan, yaitu internal control style, external control style, mixed control style.
Yang ketiga, organisasi informal. Garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Kenyataan-kenyataan yang ditemui selama Saya ulang lagi. Baik, terima kasih moderator. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap yang secara kolektif sering juga disebut etos kerja, yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas secara tepat waktu. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi budaya. Budaya dalam organisasi meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit, serta yang secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua, gaya manajemen. Biasanya sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka. Dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Para manajer memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Terdapat 3 bentuk kepemimpinan, yaitu internal control style, external control style, mixed control style. Next. Tiga, organisasi informal. Garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegang otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Kenyataan-kenyataan yang ditemui selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengenali arti penting dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi yang bersifat informal. 4. Persepsi dan komunikasi. Dalam upaya meraih tujuan organisasi, para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Tridia. Selanjutnya penjelasan tentang sistem pengendalian formal dan jenis-jenis organisasi yang akan dibacakan oleh Hafizul. Pada Hafizul dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sistem pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam 2 jenis. Aturan-aturan, istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini. Yang pertama itu pengendalian fisik, yang kedua manual, yang ketiga pengamanan sistem, dan yang keempat sistem pengendalian tugas. Proses pengendalian secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Next. D. Jenis-jenis organisasi. Organisasi bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu 1. Struktur fungsional, yang kedua struktur unit bisnis, yang ketiga struktur matriks. Adapun struktur fungsional, di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. Untuk yang kedua, struktur unit bisnis, di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit dan unit berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan. Dan yang ketiga ada struktur matriks, yang di dalamnya unit-unit fungsional
memiliki tanggung jawab ganda. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Setelah penjelasan dari sistem pengandalan formal dan jenis-jenis organisasi, selanjutnya itu penjelasan fungsi-fungsi pengandalan manajemen yang akan dijelaskan oleh Nafisa. Para Nafisa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Fungsi-fungsi pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Nafisa. Setelah penjelasan fungsi-fungsi pengendalian manajemen, maka saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi, mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan yang relevan dengan organisasi. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen untuk mengupayakan terjadinya goal congruence. Pada kenyataannya, sulit untuk mencapai goal congruence yang sempurna. Umumnya, anggota organisasi mengharapkan kompensasi sebanyak mungkin, di sisi lain organisasi mengharapkan laba semaksimal mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan yaitu faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal. Yang mana internal itu ada budaya, gaya manajemen, organisasi informal, serta persepsi dan komunikasi. Sistem pengenalan formal yaitu aturan-aturan yang berisi pengenalan fisik, manual, pengamanan sistem, dan sistem pengendalian tugas, serta proses kendali secara formal. Lalu jenis-jenis organisasi yaitu struktur fungsional, dan struktur unit bisnis, lalu struktur matriks. Adapun fungsi sistem pengendalian manajemen adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, setelah penjelasan kami dengan judul tersebut dan secara rinci sudah dijelaskan, kami akhiri. Wassalamualaikum. Kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.